kedua hasilnya 6. Berarti dia positif ya. Kalau turunan keduanya positif di titik X sama dengan A, berarti dia titiknya ini akan maksimum atau minimum? Ayo, dijawab. Apa minimum atau maksimum? Bukan. Kalau turunan keduanya positif, berarti titiknya titik maksimum lokalnya atau titik minimum lokal yang terjadi? Oh, Susmiati pamit kerja. Oh. Nah, syaratnya kan di sini ya, kalau turunan keduanya positif, berarti yang terjadi itu titik minimum lokal pada X sama dengan A. Bisa tahu ya? Jangan saya cuma ngobrol sendiri. Kalau ini dapat turunan keduanya dapat nilainya 6. Berarti titik maksimum atau minimum lokal yang terjadi di titik X sama dengan 5. Apa? Kalau dari gambar gampang kan nih? Berarti ini apa nih? Titik minimum atau maksimum ini? Ya, dijawab. Sumbang pendapat. Dapat kalau di X sama dengan 5, ini dengan turunan kedua hasilnya positif, maka ini titik maksimum atau minimum lokal yang terjadi di titik ini. Untuk menentukan titik maksimum dan minimum lokal, kita kan bisa mencari dengan turun kedua. Tidak, kalau tadi kan di turunan pertama kita mencari peralihan dari positif ke negatif. Kalau positif ke negatif dia akan minimum. Kalau dari positif ke negatif dia akan maksimum. Nah, kalau ini di titik X sama dengan 5 ini dia titik minimum atau maksimum? Ayo dijawab, Nano. Siapa nih? Jawabnya apa? Berarti ini minimum ya. Karena gradiennya positif. Kalau gradiennya negatif di sini, dia titik maksimum lokal.
pada saat X sama dengan minus 1. Tolong dipahami syaratnya dan diingat rumusnya, karena itu mempermudah untuk mengerjakan soal nantinya. Paham sampai di sini? Ada yang nggak paham? Ini lanjut satu lagi soal, kita istirahat ya. Maksimum itu kalau turunan keduanya dia negatif. Kalau turunan keduanya positif, dia akan menjadi titik minimum lokal, ya. Ini di 9.2 contoh. Fungsi Y sama dengan 1/4 X pangkat 4. Tentukan titik maksimum atau minimum lokal jika ada dari fungsinya. Oke, kita cari dulu turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti 4 dikali 1/4 pangkat X. 4 dikali 1/4 X dikali pangkat 4 kurang 1. Dapatnya X pangkat 3 ya. X pangkat 3 sama dengan 0. Berarti dapat X-nya itu sama dengan 0. Karena X akar dari akar 3 dari 0 ya tetap 0 ya. Kayak X sama dengan 0. Kemudian dicari turunan kedua. Dengan cara mencari turunan kedua ini kita lebih gampang menentukan titik maksimum atau minimum. Karena dengan melihat syaratnya aja ya. Turunan kedua berarti ini turunan kedua dari X pangkat 3 berarti 3X pangkat 2. Syaratnya tetap dengan memasukkan 0, X sama dengan 0, hasilnya X sama dengan 0. Berarti turunan keduanya ini X sama dengan 0. Nah, jika X sama dengan 0, mungkin terdapat titik maksimum atau minimum, atau mungkin juga tidak ada titik maksimum atau minimum. Bisa jadi. Nah, kalau udah kayak gini keadaannya, turunan pertamanya 0, turunan keduanya 0, kita nggak bisa tahu turunan kedua nilainya negatif atau positif. Kita harus balik lagi ke analisa yang pertama, analisa di pelajaran untuk turunan pertama, yaitu kita cari titik-titik di sekitar X sama dengan 0. Apabila perubahan dari negatif ke positif, maka negatif ke positif berarti akan minimum. Kalau perubahan dari positif ke negatif, dia akan kurva maksimum. Oke, jadi ini balik lagi ke syarat di pelajaran turunan pertama. Oke, dicari sebelah kiri, terus sebelah kanan. Seharusnya kan kalau udah diketahui turunan kedua nilainya berapa, kita lebih gampang menentukan titik X maksimum minimum. Tapi karena ini kebetulan titik turunan keduanya sama dengan 0, jadi nggak bisa dicari tahu, maka dicari bantuan seperti yang penyelesaian yang untuk turunan pertama, dicari sekitar titik-titiknya, kiri dan kanan. Kalau X kiri, berarti ini X-nya lebih kecil dari 0, berarti negatif-negatif ya. Turunan pertamanya bernilai, kalau misalnya kita contoh yang dimasukkan minus X lebih kecil dari 0, berarti salah satunya minus 1 ya. Nah, minus 1 di pangkat 3. Karena kita masukkan rumus turunan pertama ya. Minus 1 pangkat 3. Dapat minus 1. Berarti minus turunan pertama atau gradiennya itu lebih kecil dari 0 karena dia negatif. Kalau negatif berarti dia kurva, kalau gradien negatif atau turunan pertamanya negatif berarti dia fungsi titik-titiknya itu akan bagaimana? Kalau negatif. Ayo bagaimana?
siswa-siswa. Kalau gradien pertama negatif, berarti fungsi titik-titiknya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Tolong dijawab. Nggak ada yang bisa jawab. Kalau gradien negatif berarti ya dia menurun ya. Ini menurun atau negatif. Terus kalau X lebih besar dari 0, ini contohnya X-nya 1, berarti masukkan ke dalam persamaan turunan pertama, X 1 pangkat 3 hasilnya 1, berarti turunan pertamanya bernilai positif, gradiennya positif, berarti kurvanya akan menaik ya. Kalau turunan pertama positif, kurva akan menaik ya. Keadaannya, fungsi titik-titiknya akan menaik. Maka ada perubahan dari negatif ke positif. Apa syaratnya? Kalau perubahan negatif ke positif, dia itu akan titik minimum. Benar nggak? Syarat awal, pelajaran awal. Yang kegiatan belajar di awal tadi. Berarti walaupun turunan keduanya kita nggak bisa cari tahu nilainya, kita bisa pakai cara dari turunan pertama, ini diketahui minimum. Oke? Ini banyak contohnya nih. Sebelum istirahat, tapi ini udah 1,5 jam ya dihabiskan untuk menjelaskan. Nah, ini mengulang lagi ya, untuk turunan pertama kedua, X pangkat 3. Kayaknya kita udah belajar ya waktu TTM kemarin. X pangkat 3 kurang 3X kuadrat tambah 4. Hitung nilainya, atau jika X-nya sama dengan 2. Nah, turunan pertamanya dapat 3X pangkat 2 tambah dikurang 6X. Turunan keduanya dapat 6X kurang 6. Oke. Sama syaratnya. Sekedar mengingatkan lagi, maksimum minimum fungsi akan maksimum pada saat turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua lebih kecil dari 0. Dan akan minimum pada saat turunan pertama sama dengan 0 dan turunan kedua lebih besar dari 0 atau mempunyai titik belok pada saat turunan pertama sama dengan 0, turunan kedua sama dengan 0. Oke, ini tambahan ya, biar diingat-ingat. Contoh, periksa apakah fungsi berikut ini mempunyai titik maksimum, minimum, atau titik belok dengan menghitung nilai fungsi pada titik tersebut. Minus X kuadrat tambah 4X tambah 7. Oke, didapat turunan pertamanya 2X tambah 4. Sama dengan 0 ya. Turunan pertama sama dengan 0. Maka didapat nilai X-nya sama dengan 2. Oke, turunan keduanya dari minus 2X tambah 4, turunan keduanya berarti minus 2. Otomatis ini minus 2, nggak usah dimasukkan X, juga dia minus 2 itu akan negatif ya. Turunan kedua lebih kecil dari 0. Kalau turunan kedua negatif, berarti mempunyai titik maksimum ya. Syaratnya ingat, kalau turunan kedua negatif berarti titik maksimum pada saat X sama dengan 2. Nilai Y-nya maksimum, nilai Y maksimum berarti itu dimasukkan, berarti ini udah oke ya, ini akan maksimum. Nah, nilainya gimana caranya? Masukkan aja ke dalam persamaan Y sama dengan fungsi fx ini. Dapat nilainya, Y maksimumnya dapat 11. Berarti kalau digambar, 2 dan 11 ini